Pernah dengar cerita tentang pengembara misterius yang bawa buntelan ajaib dan selalu menemukan petualangan di mana-mana? Nah, hari ini kita akan menyelami salah satu kisah klasik yang persis seperti itu. Siap-siap ya, petualangannya baru akan dimulai. Oke, yuk kita kenalan sama pahlawan kita. Namanya Pak Janggut. Kelihatannya sih cuma pengembara biasa, tapi jangan salah. Di balik penampilannya yang sederhana itu, hatinya luar biasa besar. Dan buntelan yang dia bawa itu, wah, isinya penuh keajaiban. Sekarang, kita akan ikuti dia memasuki sebuah kota yang ternyata menyimpan rahasia kelam. Nah, bagian pertama ini bakal mengajak kita melihat semuanya dari sudut pandang Pak Janggut. Coba bayangkan, kita jadi dia, baru saja tiba di sebuah kota yang kelihatannya, wah, ramai banget dan penuh harapan. Coba lihat, begitu Pak Janggut melangkah masuk gerbang kota, wih, suasananya langsung hidup. Terdengar suara riuh pasar, teriakan para pedagang, semuanya campur aduk jadi satu energi yang positif. Bahkan penjaga gerbangnya pun tersenyum ramah. Kelihatannya kota ini benar-benar menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka. Dan di alun-alun kota, wah, ini benar-benar surga bagi panca indera. Ada wangi makanan yang menggoda, suara tawa anak-anak yang lagi nonton pertunjukan boneka. Pokoknya buat seorang pengembara yang lelah seperti Pak Janggut, ini adalah suasana yang sempurna banget. Kelihatannya damai ya. Tapi, tunggu dulu, di tengah semua kemeriahan ini ada sesuatu yang aneh. Suasananya perlahan mulai berubah. Perhatian Pak Janggut mulai tertuju pada satu atraksi yang sepertinya populer banget. Dan dari sinilah kita mulai curiga, ada yang tidak beres di kota ini. Nah kan, rasa penasaran itu memang kuat banget. Pak Janggut pun akhirnya mengikuti saja kerumunan orang yang kelihatan semangat sekali. Dia ingin tahu, tontonan apa sih yang membuat satu kota seheboh ini? Semakin dekat ke tenda biru besar itu, semakin kencang suara sorak-sorai. Misterius sekali. Dan disinilah topeng keceriaan kota ini terbuka. Ternyata, hiburan yang mereka banggakan itu sumbernya adalah penderitaan. Di satu sisi, kita lihat penonton yang bersorak-sorai. Di sisi lain, seekor beruang yang sedih, terkurung, dipaksa bertarung. Sesuatu yang menjadi tawa bagi mereka, ternyata adalah siksaan bagi makhluk malang ini. Benar-benar menyedihkan. Ini bukan pertandingan yang adil sama sekali, bukan. Ini murni kekejaman. Lihat saja, beruang itu jelas-jelas tidak mau bertarung. Dan setelah pertunjukan selesai, dia didorong dan dicolek-colek, dipaksa masuk kandang lagi. Pak Janggut yang melihat itu, wah, jelas dia tidak bisa terima. Bagi orang sebaik Pak Janggut, pemandangan ini tidak bisa didiamkan. Dia langsung tahu ini semua hanya karena keserakahan. Lihat saja para pemiliknya, dengan senangnya menghitung uang hasil pertunjukan. Mereka tidak peduli kalau uang itu didapat dari penderitaan. Dan inilah yang membuat Pak Janggut benar-benar muak. Nah, kegelisahan Pak Janggut ini tidak akan hanya menjadi perasaan saja. Sebentar lagi, ini akan berubah menjadi tindakan nyata. Sebuah pertemuan yang tidak disangka-sangka akan menjadi pemicunya. Disinilah Pak Janggut berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pahlawan. Jadi ceritanya, saat Pak Janggut sedang makan sendirian di penginapan, tiba-tiba ada seorang anak kecil datang menghampiri. Matanya sembab, kelihatan habis menangis. Namanya Tom. Entah kenapa, dari semua orang di kota itu, Tom merasa ada sesuatu yang berbeda dari Pak Janggut. Kebaikan mungkin? Dan dengan sisa keberaniannya, dia pun meminta tolong. Dia yakin hanya orang asing inilah yang akan peduli. Dan ini dia bagian yang paling penting. Ternyata beruang itu punya nama, Toro. Dan bagi Tom, Toro bukan sekedar hewan sirkus. Dia itu temannya. Dia temanku, kau harus membantunya. Permintaan tulus inilah yang menjadi motor penggerak seluruh cerita ini. Mendengar permohonan Tom, semangat dalam diri Pak Janggut langsung berkobar. Tadinya kan dia cuma mampir ya. Sekarang, kunjungannya ini berubah menjadi sebuah misi penyelamatan. Dia tidak bisa lagi hanya diam dan menonton saja. Ada yang harus dilakukan. Tapi Pak Janggut tidak gegabah. Dia mulai bergerak diam-diam. Dia menguping pembicaraan para pemilik yang kejam itu. Dan benar saja dugaannya. Mereka hanya membanggakan keuntungan mereka. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Mendengar mereka tertawa-tawa sambil membahas penderitaan Toro, wah, itu benar-benar membuat tekad Pak Janggut semakin bulat. Oke, sekarang Pak Janggut sudah punya tujuan yang jelas. Dia pun langsung menyusun rencana. Rencananya sederhana tapi solid. Pertama, bongkar dulu siasat licik para pemiliknya. Kedua, cari Tom, si anak laki-laki itu. Dan yang paling penting, ketiga, bebaskan Toro si beruang. Dia tahu,
Dia tidak boleh gagal. Dan misi penyelamatan pun dimulai keesokan harinya. Sekali lagi Pak Janggut tidak mau buru-buru. Dia memulai investigasinya, mengobrol dengan warga, mencari-cari informasi, mengamati kebiasaan para pemilik itu. Dia tahu betul, senjata terkuatnya saat ini adalah informasi. Satu detail kecil saja bisa menjadi kunci untuk membebaskan Toro. Nah, sekarang kita lihat Pak Janggut melangkah dengan mantap, punya tujuan yang jelas. Ini membuat kita jadi bertanya-tanya ya kan? Apa sebenarnya isi buntelan ajaibnya itu? Keajaiban apa yang akan dia keluarkan untuk menyelamatkan Toro? Satu hal yang pasti, petualangan yang sesungguhnya baru saja dimulai.